Gunakan pesawat mata-mata, TNI temukan lokasi persembunyian KKB Papua. Kelompok kriminal bersenjata di Papua hingga kini belum berhenti dari aksi-aksi kejamnya. KKB di Papua masih terus melancarkan tindakan brutal menyerang TNI Polri maupun menghabisi warga sipil lainnya. Aparat TNI Polri pun seakan tak tidur siang malam demi mencegah dan menghentikan tindakan brutal kelompok separatis tersebut. Berbagai cara dilakukan demi melacak keberadaan KKB termasuk mengendap-endap di tengah hutan belantara. Tak hanya itu, aparat TNI Polri juga menganalisa arah datangnya KKB kala menyerang apabila ditemukan ada hal yang mencurigakan. Bahkan, TNI Polri tak sungkan menggunakan pesawat mata-mata untuk memastikan keadaan kelompok penggerak kriminalitas Papua. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, drone berwarna hijau pekat ini diterbangkan di sebuah tempat dekat sebuah desa di Papua. Begitu aparat TNI meluncurkan atau mencurigai keberadaan sebuah tempat yang cukup terbuka di tengah hutan, maka drone tersebut pun diterbangkan. Terdapat pemukiman warga, kondisi sepi, ditinggalkan penduduk karena takut ada serangan KKB. Sejumlah pohon di tempat itu dibabat habis, diduga tempat tersebut akan digunakan KKB Papua untuk membangun markas pertahanannya. Saat pertama ditemukan tak ada tanda-tanda hal yang mencurigakan karena yang terlihat hanyalah pepohonan yang tumbang. Tak lama berselang terlihat ada pergerakan seseorang yang diduga sebagai anggota KKB Papua. Oknum tersebut awalnya tidak menyadari kalau keberadaannya telah terpantau oleh pesawat mata-mata itu. Begitu mengetahui bahwa ada benda aneh yang terbang tak jauh dari posisinya berada, anggota KKB pun berlarian masuk ke hutan. Belum diketahui pasti lokasi video itu dibagikan atau diabadikan, namun dari tangkapan kamera drone, diketahui kalau lokasi itu berada di tengah hutan. Lokasi yang diduga sebagai markas KKB itu juga berada tak jauh dari sebuah perkampungan yang dikelilingi deretan bukit dan pegunungan. Akhirnya terungkap bahwa drone itu diterbangkan setelah TNI Polri menemukan kejanggalan ketika memasuki sebuah desa. Di desa itu tak ditemukan satu warga pun, sementara rumah-rumah seakan tak berpenghuni. Sebagaimana lazimnya yang terjadi selama ini, jika ditemukan hal yang demikian, maka itu sebagai tanda akan ada serangan ke wilayah tersebut. Aparat TNI Polri pun kemudian mulai mengambil langkah taktis. Mereka memantau detail lokasi desa itu untuk memudahkan melihat pergerakan KKB. Malam harinya, para TNI Polri pun mulai mengendap-endap terutama di lokasi yang diduga sebagai markas KKB. Dan menggunakan bahasa daerah setempat, pria tersebut lantas mengungkapkan bahwa persediaan makanannya sudah habis. Dalam kondisi tersebut, mereka tak bisa lagi berjuang sebagaimana anggota KKB lainnya. Dengan menggunakan alat komunikasi handy-talk, anggota KKB Papua ini mengeluh karena kehabisan makanan. Mereka terpaksa mundur karena ketiadaan bahan makanan, apalagi sampai sekarang mereka terus dikejar TNI Polri. Apalagi kata pria tersebut, saat ini aparat TNI Polri tak henti-hentinya melakukan pengejaran terhadap mereka. Karena itu, katanya, daripada mereka kesulitan menghadapi musuh, lebih baik mundur dari medan pertempuran. Tak disebutkan apakah mundur dari medan pertempuran merupakan niat menyerahkan diri untuk kembali ke pangkuan NKRI, ataukah mundur dalam arti kembali ke kampung halaman untuk berkumpul kembali bersama keluarga. Pasalnya, selain handy-talk, mereka juga memiliki peralatan komunikasi lainnya, yakni handphone. Faktor inilah yang memudahkan mereka berkoordinasi baik untuk melakukan penyerangan maupun kepentingan lainnya.